Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hakikat penegakan hukum dan perlindungan hukum. Ya, jadi untuk kalian yang belum menonton video penjelasan sebelumnya, kalian tonton dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas materi yang ketiga ya. Nah, materi ini bisa kalian jumpai di dalam pelajaran PPKN kelas 12 atau kelas 3 SMA ya, yang ada di dalam bab 2. Seperti biasa, sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat. Dan jangan lupa juga, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia, kita sekarang akan membahas peran suatu lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia ya. Jadi lembaga-lembaga apa aja sih yang berperan ya? Nah, jadi dalam proses untuk menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat ada beberapa lembaga yang sangat berperan ya. Apa aja itu? Sekarang kita bahas sama-sama. Kita mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi dalam bidang penegak hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana, Polri berperan sebagai penyidik utama yang bertugas menangani setiap kejahatan secara umum dengan tujuan menciptakan keamanan dalam negeri. Nah, jadi ya, suatu kasus itu akan dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan dulu. Nah, jadi proses penyidikan ini dilakukan oleh kepolisian yang sudah diberikan wewenang tertentu. Ya, jadi apa itu proses penyidikan ya? Jadi proses penyidikan itu suatu proses yang digunakan untuk mencari bukti-bukti, yang mana bukti-bukti itu bisa dapat digunakan untuk menjadikan seseorang itu sebagai tersangka sebelum nanti dimasukkan ke dalam pengadilan, seperti itu ya. Jadi polisi ini dia memiliki fungsi dan tujuannya. Jadi fungsi dan tujuan kepolisian itu diuraikan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang ada dalam pasal 13 yang meliputi yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yaitu adalah fungsi dan tugas dari kepolisian itu sendiri ya. Nah, ini dia lembaga yang pertama adalah kepolisian. Sekarang kita masuk kepada lembaga yang kedua. Ini dia lembaga yang kedua, itu adalah Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, jadi Kejaksaan ini bertugas untuk melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Nah, jadi tadi setelah dicari bukti-buktinya dalam penyidikan oleh polisi ya. Nah, setelah seseorang itu dijatuhkan sebagai tersangka, maka dia akan dipindahkan ke kejaksaan. Nah, di dalam kejaksaan itu akan dilakukan proses pengadilannya. Nah, seperti itu. Jadi kejaksaan ini dia bertugas untuk melakukan penuntutan. Penuntutan kepada siapa? Kepada tersangka gitu. Nah, jadi tugas dan wewenang kejaksaan itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Dia dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu ada bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman. Nah, jadi kejaksaan ini dia dibagi menjadi 3 ya. Perlu kalian ingat, kejaksaan ini dibagi menjadi 3, saya tuliskan di sini ya, yaitu ada Kejaksaan Agung, selanjutnya ada Kejaksaan Tinggi, dan yang terakhir itu ada Kejaksaan Negeri. Nah, ini dia pembagian
ataupun tingkatan dari kejaksaan ya. Kita harus tahu dulu apa perbedaan dari ketiga tingkatan kejaksaan ini ya. Jadi kalau kejaksaan negeri ini dia berkedudukan di ibu kota kabupaten ya ataupun kota. Ya, dia berkedudukan di kota atau kabupaten. Nah, jadi ini dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan bertanggung jawab kejaksaan itu, serta memiliki dan mengendalikan pelaksanaan dan penanggung jawab kejaksaan di daerah hukumnya seperti itu. Berarti di daerah kabupaten atau kotanya seperti itu ya. Nah, kalau kejaksaan tinggi ini dia berkedudukan di ibu kota provinsi. Ya, ini dia kedudukan di provinsi. Nah, selanjutnya kalau Kejaksaan Agung ini dia berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. Dan daerah hukumnya ini kalau Kejaksaan Agung meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia yang dipimpin oleh seorang jaksa agung ya. Berarti ini di ibu kota negara ya. Gitu. Nah, ini dia kejaksaan. Selanjutnya kita masuk lagi lembaga yang ketiga. Nah, ini adalah hakim ya. Jadi fungsi hakim ini, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi hakim ini adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu ada yang namanya hakim Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Contohnya ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan ada juga hakim pada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi hakim ini adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, mengadili ini, mengadili apa? Jadi mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk yang pertama menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan ya. Jadi intinya hakim inilah yang memberikan putusan dalam suatu pengadilan seperti itu ya. Nah, yang memberikan wewenang oleh hakim ini kepada hakim ini adalah undang-undang. Nah, dia diberikan wewenang untuk mengadili tersangka seperti itu ya. Jadi, tempat di mana hakim melaksanakan proses peradilan itu disebut sebagai pengadilan. Ya, hakim itu orangnya, subjeknya, pengadilan itu tempatnya. Tempat dilaksanakan suatu proses peradilan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi lembaga selanjutnya. Ini ada advokat atau penasihat hukum, atau yang biasanya kita sebut juga dengan istilah pengacara. Nah, jadi secara umum advokat ini adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata atau pidana kepada orang yang membutuhkan. Nah, tugas dari advokat ini secara khusus adalah yang pertama, mereka bertugas untuk membuat dan mengajukan gugatan, memberikan jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan suatu perkaranya, dan sebagainya ya. Itu tugas dari pengacara. Jadi melalui jasa bantuan hukum yang diberikannya, advokat itu menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Jadi termasuk juga usaha untuk memberdayakan masyarakat untuk menyadari apa yang menjadi hak-hak yang penting mereka di depan hukum ya. Jadi advokat ini dia membukakan masyarakat ya supaya sadar apa yang menjadi hak yang penting ya, hak fundamental mereka di depan hukum seperti itu. Nah, jadi sebenarnya
advokat ini atau pengacara itu bertugas untuk membantu hakim dalam mencari kebenaran, atau dia nggak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas, ya, tidak boleh. Jadi sebenarnya tugas dari advokat ini dia membantu hakim untuk mencari kebenaran itu, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat itu mempunyai hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban tersendiri yang sudah diatur dalam peraturan tersebut ya. Nah, itu dia tugas dari advokat ataupun pengacara. Nah, sekarang kita lihat lagi lembaga lainnya. Ini adalah KPK ya. Nah, KPK ini adalah sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum khusus ya. Khusus di sini khusus. Jadi KPK ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, KPK merupakan lembaga yang bersifat independen. Ya, dia netral, independen, ya, yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun. Bebas dari kekuasaan manapun. Nah, jadi KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi KPK ini diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Jadi KPK ini dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantas korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Jadi penjelasan dalam undang-undang menyebutkan bahwa peran KPK sebagai trigger mechanism, ya, trigger mechanism yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Ya. Nah, itu dia tadi beberapa lembaga yang bertugas untuk menjamin tegaknya keadilan di dalam masyarakat ya. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.